Oke, ini kita akan mulai dengan cara memfaktorkan untuk bentuk yang berbeda. Ini adalah lanjutan daripada cara memfaktorkan bentuk yang sebelumnya. Bentuk yang ini berbeda karena dia adalah persamaan kuadrat, di mana persamaan kuadrat ini akan terdiri atas dua. Koefisien daripada x kuadratnya itu 1, dan koefisiennya itu bukan 1. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk yang koefisien x kuadratnya adalah 1. Pertama, kalau kita lihat bentuknya dia harus lengkap, di mana dia harus ada koefisien daripada x kuadrat, koefisien daripada x, dan koefisien daripada x pangkat 0 atau konstanta. Jadi kita tinggal melihat dengan memposisikan mereka di posisi yang sebenarnya. X kuadratnya diletakkan di depan, terus kemudian koefisien daripada x di tengah, terus kemudian konstantanya itu di bagian belakang, dan kemudian kita tentuin siapa hasil kalinya dan siapa hasil jumlahnya. Jadi hasil kalinya itu adalah bagian yang pertama dikalikan dengan bagian yang ketiga, terus kemudian hasil daripada penjumlahannya itu adalah yang bagian tengah. Ini adalah hasil penjumlahannya. Jadi kita kemudian tinggal mencari berapa yang dikaliin tuh hasilnya adalah min 3, terus kemudian dijumlah hasilnya adalah min 2. Jadi di sini kita melakukan kemungkinan-kemungkinan untuk hasil kali dulu. Jangan melihat plus atau minus karena ini akan susah. Jadi dicari bilangan yang dikali hasilnya 3 dan ditambah hasilnya 2. Jadi kita lihat kemungkinannya, yaitu adalah 3 dan 1. Setelah itu, kita baru menentukan plus minusnya. Kalau hasil kalinya itu adalah minus, maka kemungkinan tandanya itu adalah 1. Plus dan minus. Karena hasil akhir itu adalah min 2, maka angka yang besar itu dikasih tanda minus, sedangkan angka yang kecil itu dikasih tanda plus, dan kemudian kita cek sekali lagi. Min 3 ditambah sama 1 hasilnya adalah min 2. Min 3 dikali sama 1 adalah min 3. Jadi setelah kita mendapatkan angka ini, kemudian baru kita melakukan penulisan untuk pemfaktoran ini, yaitu adalah x min 3, terus kemudian x ditambah 1. Kalau misalkan kita mau pasti, berarti kita tinggal melakukan pengecekan apakah betul hasil kalinya seperti itu. Jadi cek lagi, x dikali x hasilnya adalah x kuadrat, x dikali sama 1 hasilnya adalah x, berarti 1x, dikurangi sama 3x, berarti hasilnya adalah 2x, min 3 dikali sama 1 adalah 3. Jadi hasilnya adalah sudah betul. Mari kita beralih ke bagian yang kedua. Contoh yang kedua, sama, koefisien x kuadratnya itu masih adalah 1, jadi hasil kalinya itu adalah 35, hasil jumlahnya itu adalah min 2, jadi kita tinggal tulis dikali hasilnya adalah 35, positif, terus kemudian dijumlah, hasilnya adalah minus 12. Coba kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama misalnya kita mencoba, dicoba di luar ya, 35 itu berasal dari 1 dikali sama 35. Di sini dia nggak akan menunjukkan hasilnya itu akan ke 12. Karena kalau misalkan 1 sama 35 kita tambahkan, itu akan menghasilkan angka 36. Sedangkan kalau misalkan kita kurangi, dia akan muncul hasil 34. Jadi dia nggak mungkin cocok ke arah 12. Kemungkinan kedua, misalnya adalah 5 dikali 7. 5 dikali 7, kalau kita tambahkan, itu hasilnya adalah 12. Sedangkan kalau kita kurangi, nggak peduli siapa yang besar, siapa yang kecil, tapi kita nyari tahu selisihnya adalah 2. Nah, karena angka 12 ini sama dengan kurang lebih yang diminta dia, berarti ini adalah kemungkinan yang kita harus pertimbangkan, yaitu angka 5 dan 7. Nah, kemudian baru kita melihat plus atau minusnya. Hasil akhir pada saat dikali, hasilnya adalah plus, sedangkan hasil jumlah itu adalah minus. Jadi kemungkinannya hanya 1, karena kalau misalkan dia itu plus, dia bisa merupakan perkalian dari positif dikali sama positif, atau negatif dikali sama negatif. Dalam hal ini adalah negatif dikali sama negatif, karena dia minta hasil penjumlahnya itu adalah minus 12. Jadi kita bisa menuliskan x minus 5 dikali dengan x dikurangi 7. Sekali lagi,
kalau kita mau ngecek apakah hasilnya betul atau tidak, berarti kita melakukan satu perkaliannya. Jadi dicoba X dikali X, hasilnya benar adalah X kuadrat. Ini dikali sama min 7, hasilnya adalah minus 7X. Minus 5 dikali sama X adalah minus 5X. Berarti secara total minus 7X dikurangi 5X. Minus 5 dikali minus 7 adalah minus 35. Jadi hasilnya sudah sesuai dengan yang ditanyakan dia. Bentuk yang berikutnya adalah untuk A tidak sama dengan 1. Jadi bentuk yang ketiga ini berbeda daripada yang sebelumnya. Jadi berbeda di bagian depan. Koefisien X kuadrat adalah tidak sama dengan 1 dan ini berbeda dengan cara-cara sebelumnya. Sama, hasil kalinya adalah yang bagian pertama dan terakhir. Jadi ingat bahwa hasil perkalian ini ditulis bentuknya harus sesuai. Bentuk kuadratnya di depan, bentuk X pangkat satunya di tengah, dan konstantanya di belakang. Kita mencari yang hasil kalinya itu adalah min 12, dan kemudian hasil jumlahnya itu adalah plus 1. Jadi kita tuliskan di sini minus 12 ditambah hasilnya adalah minus plus 1. Coba kemungkinan-kemungkinannya di luar. Jadi kalau misalkan kita tuliskan 12 itu bisa berasal dari 1 dikali dengan 12. Dimana kalau misalkan dia itu ditambah, maka kita akan memperoleh angka 13. Nggak sesuai dengan yang diminta. Yang diminta adalah plus 1. Sedangkan kalau kita mencari selisihnya adalah 11, masih nggak sesuai. Coba kemungkinan yang lain, yaitu adalah 2 dikali sama 6. 2 dikali sama 6 kemungkinannya adalah kalau kita jumlah hasilnya 8, terus kemudian kalau kita cari tahu selisihnya hasilnya 4, masih nggak sesuai, ya karena yang diminta adalah 1. Coba kemungkinan ketiga, yaitu adalah 3 dikali dengan 4. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 7, kalau kita kurangi hasilnya adalah 1, nah ini sesuai. Karena yang diminta hasil penjumlahannya itu adalah 1. Jadi angka yang 3 dan 4 itu kita tuliskan di atas. Tinggal plus minusnya. Hasil kalinya adalah minus. Berarti kemungkinannya adalah plus dikali sama minus. Sedangkan hasil akhir adalah positif. Jadi di sini kita tuliskan untuk yang angka yang besar, nilainya adalah positif. Terus kemudian angka yang kecil, nilainya adalah negatif. Cara yang pertama ini berbeda dengan cara yang kedua, karena cara yang pertama, jika koefisiennya itu adalah 2x kuadrat, maka di sini kita akan menuliskan 2x dikali dengan 2x, terus kemudian dibagi lagi dengan angka 2. Jadi kalau misalkan kita mempunyai soal yang berbeda, misalnya 6x kuadrat, maka kita akan menuliskan pada bagian depan 6x dikali 6x, terus kemudian dibagi dengan 6. Kalau ada soal yang lain, 24x kuadrat, berarti kita akan mencoba 24x dikali dengan 24x dibagi dengan 24. Cara yang pertama akan berbeda. Jika koefisien x kuadratnya itu adalah 2, berarti kita cuma mempunyai satu kemungkinan, yaitu adalah 2x dikali sama x. Coba dilihat perbedaannya, bahwa kalau untuk yang cara pertama, dia ada pembaginya, yaitu adalah 2. Sementara di cara yang kedua, dia nggak ada pembaginya. Nanti saya akan tunjukkan perbedaan antara kelemahan dan kelebihan daripada masing-masing. Pada saat kita mau mencoba cara yang kedua untuk bentuk 6x kuadrat, kita akan mengalami sedikit kendala karena koefisiennya ada dua kemungkinan, yaitu adalah kita bisa memikirkan kemungkinan 6x dikali sama x, atau kita memikirkan kemungkinan kedua yaitu 3x dikali dengan 2x. Itu nanti aja. Saya akan selesaikan dulu untuk bagian pertama. Tadi di bagian pertama sudah diperoleh bahwa hasil kali yang min 12 dan hasil jumlah yang plus 1, angkanya adalah minus 3 dan plus 4. Jadi kita tinggal tuliskan minus 3 dan plus 4. Terus kemudian kita lihat kemungkinan yang mana yang bisa dibagi sama 2.
Jadi kalau misalkan kita melihat bahwa yang di sebelah kiri 2x min 3 dibagi sama 2, hasilnya akan muncul pecahan. Jadi kita nggak membagi itu, yang kita lakukan adalah kita membagi dengan yang 2x plus 4. Jadi yang sisi sebelah kanan itu dibagi sama 2, hasilnya adalah yang 2x min 3 dibiarkan, yang 2x plus 4 dibagi sama 2. Jadi hasilnya adalah x plus 2. Saya akan lanjut ke contoh yang berikutnya agar supaya lebih ada pemahaman tentang cara yang pertama ini. Jadi nggak kekacau dengan cara yang kedua. Contoh soal yang kedua. Kita mencari hasil kali yang adalah 6 dikali 12. Berarti kita mencari hasil kali yang adalah 72 positif. Sedangkan hasil penjumlahannya adalah minus 17. Jadi cari dua bilangan yang dia itu kalau ditambah hasilnya 17. Kita coba kemungkinannya. 72 bisa berasal dari 1 dikali dengan 72. Dan itu nggak mungkin. Karena 1 dikali sama 72, kalau misalkan kita jumlahkan, akan mendapatkan hasil 73. Dan kalau diselisihin, hasilnya adalah 71. Kita coba kemungkinan kedua. 2 dikali dengan 36. 2 dikali dengan 36 hasilnya kalau ditambahkan adalah 38 dan kalau dikurangi adalah 34. Masih nggak sesuai dengan angka 17. Kemungkinan yang ketiga adalah 3 dikali sama 24. Masih nggak sesuai karena kalau ditambah hasilnya adalah 27 dan kalau dikurangi hasilnya adalah 21. Coba kemungkinan yang lain, yaitu adalah 4 dikali dengan 18. Masih nggak sesuai karena kalau ditambah hasilnya adalah 22 dan kalau dikurangi hasilnya adalah 14. Coba kemungkinan yang kelima, 6 dikali sama 12. Hasilnya juga masih nggak sesuai. Coba kemungkinan yang 7, 72. Misalnya kita mencoba 8 dikali sama 9. Nah, ini baru sesuai. Karena 8 sama 9 kalau dia ditambah hasilnya adalah 17, sedangkan kalau dikurangi hasilnya adalah 1. Jadi di sini kita tuliskan 8, terus kemudian kita tuliskan 9. Dilihat daripada hasil perkaliannya positif, sementara hasil penjumlahannya adalah negatif. Jadi kemungkinannya adalah kedua-duanya negatif atau kedua-duanya positif. Dan dalam hal ini hasilnya adalah kedua-duanya negatif. Min 8 dan 9 kita tuliskan di 6x di posisi ini, min 8 dan min 9. Terus kemudian kita lihat mana yang bisa dibagi oleh 6 di kedua hasil pemfaktoran tersebut. Dan ternyata 6 tidak bisa dibagikan ke salah satu saja karena dia akan memberikan hasil yang pecahan. Jadi di sini kita mesti pisah dengan cara dibagi 2 dan yang satu dibagi 3. Jadi penulisannya seperti ini. 6x dikurangi 8. 6x dikurangi 9 dibagi dengan 2 kali 3. Jadi yang di sisi sebelah kiri dibagi dengan 2 dan di sisi yang di sebelah kanan dibagi dengan 3. Jadi kita akan memperoleh hasil 3x dikurang 4 dan 3x dikurangi 4 dan 2x dikurangi 3. Itu adalah hasil daripada pemfaktorannya. Itu adalah dua soal untuk cara yang pertama. Sekarang kita akan mencoba untuk cara yang kedua. Cara yang kedua ini agak berbeda karena kita harus agak mencoba kemungkinan-kemungkinannya dengan cara yang mungkin lebih cepat daripada yang sebelumnya. Jadi di sini kita menuliskan dalam bentuk horizontal. Ditulis bentuk perkaliannya 2x dan x. Kemudian yang di sebelah kanan sini kita tuliskan angka-angka yang kalau dikalikan hasilnya adalah 6. Tanda minus tidak usah diperhatikan dulu. Jadi kita melihat angkanya dulu karena kita mau mencari angkanya berapa. Coba kemungkinan yang pertama. Misalnya di sini di bagian atas itu adalah 1 dan kemungkinan yang di bagian bawah itu adalah 6. Coba dikaliin dulu.
dikali dalam bentuk silang. Jadi kita kalikan 2x dan 6 dikalikan hasilnya berapa? X dikali 1 hasilnya berapa? 2x dikali sama 6 hasilnya adalah 12. 1 dikali sama 1 hasilnya adalah 1. Jadi dari angka yang tadi, diingat-ingat 12 dan 1, kita akan memperoleh penjumlahan hasilnya adalah 13 dan pengurangan hasilnya 11. Dan ini nggak sesuai dengan tujuan yang ingin dicari, yaitu adalah plus 1. Sehingga kemungkinan yang pertama itu adalah jawaban yang salah. Jadi ini tidak betul. Kita harus memikirkan untuk kemungkinan di mana posisinya itu tidak seperti itu. Jadi dibalik posisinya, katakanlah 6 di atas dan 1 di bawah. Terus kemudian coba kita kalikan. 2x dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 2. X dikalikan dengan 6, hasilnya adalah 6. Berarti di sini kalau misalkan ditambah, hasilnya adalah, saya tuliskan dulu 2 dan 6. Supaya kita bisa tahu pasangannya. 2 dan 6 hasilnya adalah 8. Terus kemudian kalau dikurangi hasilnya adalah 4. Ini masih bukan hasil yang ingin dicari. Jadi kemungkinan 6 di bagian atas dan 1 di bagian bawah itu masih salah. Jadi kita coba kemungkinan yang lain. Di mana di sini 6 itu juga bisa berasal dari 3 dikalikan dengan 2. Jadi kita kali silang lagi dan kita mencari hasil kalinya. 2 dikali dengan 2 hasilnya adalah 4. Terus kemudian 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Coba kita lihat kemungkinannya. Benar. 4 dan 3 dia akan memberikan hasil penjumlahan 7. 4 dan 3 akan memberikan hasil pengurangan 3. Kemudian kita tentukan siapa positif dan siapa negatifnya. Karena angkanya sudah betul. Hasil daripada perkalian itu adalah minus. Jadi kemungkinannya adalah yang satu plus dan yang satu minus, sedangkan hasil akhir adalah positif. Kalau hasil akhir adalah positif, berarti angka yang besar ini dikali sama 2 hasilnya adalah 4, X dikali 3 hasilnya adalah 3. Jadi angka yang besar itu adalah perkalian dari 2X dan 2 dikasih tanda positif, terus kemudian yang 3-nya dikasih tanda negatif. Coba kita cek, 2X dikali sama 2 adalah plus 4x, x dikali sama minus 3, berarti hasilnya adalah x, dan cocok. Kemudian hasil perkaliannya, minus 3 dikali sama 2, berarti hasilnya adalah minus 6. Nah, setelah hasilnya cocok, baru kita tuliskan pasangan yang ini, 2x min 3, dan pasangan yang bawah adalah x plus 2. Jangan ketukar ya, 2x plus 3, terus kemudian x-nya plus 2. Itu adalah contoh pertama untuk cara 2. Sekarang kita coba untuk yang soal yang kedua dengan menggunakan cara kedua. Oke, saya coba untuk bagian yang pertama, di mana koefisien depannya itu adalah 6 dan X. Tapi jangan nyontek yang sebelah atas ya, karena yang di sebelah atas sudah kelihatan jawabannya. Jadi kita, saya hapus ya, atau mungkin saya biarkan aja. Ditulis 6X dan X. Kemudian kita tuliskan yang hasil kalinya adalah plus 12. Dan ingat, hasil penjumlahannya adalah min 17. Jadi saya tuliskan kemungkinan yang pertama dengan warna berbeda, agar bisa terlihat hasilnya. 12 kemungkinannya adalah yang di atas 12 dan 1. Kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama ini akan memberikan hasil angka yang cukup besar, karena kalau misalkan kita kaliin silang, 6 dikali sama 1, hasilnya adalah 6x, yang x dikali 12 hasilnya adalah 12x. Kalau misalkan kita tambahkan hasilnya adalah 18. Kalau kita kurangkan hasilnya adalah 6, tidak sesuai dengan hasil 17 yang diminta. Jadi dicoba kemungkinan di mana dia dibalik. Dan kalau misalkan kita balik ini hasilnya lebih jauh. Karena 6x dikali sama 12 adalah 72 dan yang perkalian satunya adalah x, sehingga akan menghasilkan angka 73 dan 71. Jadi langsung coba kemungkinan yang berikutnya. Saya langsung coba 3 dan 4. 6 dikali sama 4, 24. Yang satunya 1 dikali 3. 3, 24 dan 3, kalau ditambah 27, kalau dikurangi 21, masih tidak sesuai. Coba kemungkinan yang satunya adalah 4 dan 3. 6 dikali sama 3, 18. 18 dan 4, kalau ditambah hasilnya 22, dan kalau misalkan dikurangi, hasilnya adalah 14, masih tidak sesuai. Jadi coba kemungkinan yang lainnya, yaitu adalah 6 dikali 2.
6 dikali sama 2, hasilnya adalah 12X. X dikali sama 6, hasilnya adalah X. Kalau misalkan kita tambahkan, 12 dan 6 adalah 18. Kalau kita kurangkan adalah 6, masih nggak sesuai. Jadi kemungkinan yang terakhir, karena ini adalah hasil perkalian terakhir, bentuk bilangan bulat yang masih bisa menghasilkan perkalian hasil 12. Dan masih nggak cocok, karena 6X dikali sama 6 hasilnya adalah 36, 1 dikali 2 hasilnya adalah 2, penjumlahannya adalah 38 dan pengurangannya adalah 34. Jadi kesimpulannya, bagian yang pertama ini tidak mungkin terjadi. Jadi kita bisa hilangkan dari kemungkinan yang pertama. Kemudian kita coba untuk kemungkinan yang kedua, yaitu adalah di mana koefisiennya adalah 3X dan 2X. Coba kemungkinan yang pertama, misalnya kemungkinannya adalah 1 dan 12. Coba kita kaliin. Kalau kita lihat hasil perkaliannya besar, dia nggak mungkin mengarah ke 17. 3 dikali 12 hasilnya 36, dan yang satunya adalah 2, berarti hasilnya adalah 38 dan 36. Coba kalau misalkan dia dibalik, 12 dan 1, berarti adalah 3 ditambah 3 dengan 24, ditambah 27. Kalau ditambah hasilnya 27, dan kalau misalkan dikurangi, hasilnya adalah 21. Jadi dia nggak sesuai. Coba 4 dan 3. Berarti kalau misalkan dikali 3 kali 3 adalah 9, 2 dikali 4 adalah 18, berarti kemungkinannya adalah 9 dan 8. Kalau misalkan kita tambahkan hasilnya adalah 17, dan kalau kita kurangi hasilnya adalah 1, jadi kemungkinan ini adalah kemungkinan yang betul. Mungkin betul, karena hasilnya belum tentu setara. Karena kita mengharapkan hasil yang dikali itu adalah plus 12 dan hasil yang dijumlah adalah min 7. Jadi berbeda dengan cara satu. Cara yang pertama, hasil kalinya itu adalah angka paling depan dan paling belakang. Cara yang kedua, hasil kalinya itu hanya yang paling belakang saja. Jadi hasil kalinya adalah plus 12, bukan 72. Jadi coba kita masukkan tandanya, plus atau minus, tanda plus atau minusnya. Dikaliin hasilnya plus. Berarti kita punya dua kemungkinan, positif kali positif atau negatif kali negatif. Karena hasil akhir itu adalah negatif, berarti kesimpulannya kedua-duanya adalah negatif. Coba kita cek lagi, minus 4 kali minus 3 hasilnya plus 12, 3 dikali min 3 hasilnya min 9, 2 dikali sama min 4 hasilnya adalah min 8. Jawabannya udah cocok, minus 17, dan kita tinggal menuliskan 3x min 4 dan 2x min 3. Itu adalah contoh yang kedua. Jadi dari yang pertama dan yang kedua, kita bisa membandingkan bahwa cara yang pertama itu akan sangat mudah jika hasil kali daripada angka yang pertama dan angka yang kedua itu tidak melebihi 100, karena kita berbicara angka-angka yang kecil. Sedangkan cara yang kedua kelihatannya ribet, karena kita harus banyak melakukan pencarian daripada kemungkinan-kemungkinan. Pada saat kita melihat soal yang kedua, cara yang pertama itu sudah mulai muncul keribetan tersendiri, karena hasil angkanya besar, 6 dikali sama 12. Sedangkan cara yang kedua juga masih sama, caranya itu cukup panjang, tetapi cara yang kedua ini akan sangat membantu jika angka daripada hasil perkalian daripada cara pertama itu lebih dari 100. Karena kalau misalkan untuk soal yang ini 24 dan 72 kita kalikan, hasilnya akan besar sekali. Kalau hasilnya akan besar sekali, kemungkinannya udah pasti banyak. Kalau kemungkinannya sudah pasti banyak, ada kemungkinan salah dalam menghitung penjumlahan atau perkalian. Jadi ada keistimewaan daripada masing-masing cara, di mana cara yang pertama ini akan sangat membantu jika hasil kalinya itu kurang dari 100, sementara cara yang kedua ini akan sangat membantu apabila hasil perkaliannya besar. Jadi cara yang kedua ini mungkin akan lebih cepat, tetapi kalau misalkan kita lihat sekilas, kelihatannya cara yang kedua ini ribet. Tetapi kalau misalkan cara yang kedua ini dipraktekkan secara terus-menerus, kita akan mempunyai satu feeling angka berapa kita harus coba. Karena kalau misalkan tidak ada latihan untuk memfaktorkan dengan cara yang kedua,
kita akan berpendapat bahwa cara yang kedua ini akan susah. Jadi saya akan melakukan cara yang kedua untuk soal yang ini karena soal yang ini angkanya besar. Jadi kita langsung pakai cara yang kedua dan saya akan menghapus bagian-bagian yang tidak diperlukan. Saya tidak menggunakan cara ini untuk bagian yang sekarang. Cara yang kedua, di mana koefisien X kuadrat adalah 24. Jadi saya mencoba kemungkinan untuk 24X dan 24X dan X. 24X dan X. Terus kemudian kemungkinan yang kedua adalah 8X dan 3X. Terus kemudian kemungkinan yang ketiga adalah 6X. 6X dan 4X. 6X dan 4X. Ada kemungkinan lagi enggak? 24 kali 1, 8 kali 3. Oh iya, ada satu kemungkinan lagi yaitu adalah 12X dan 2X. Sebenarnya di sini kalau misalkan kita lihat angkanya di sini hampir berimbang semuanya. 24, 37, 72. Hampir berada kurang lebih dalam angka-angka yang hampir sama. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi mau mencoba, saya akan mencoba yang angka-angkanya itu tidak ada perbedaan terlalu jauh. Jadi kalau yang pertama itu kemungkinannya kecil, meskipun bisa jadi ada kemungkinan seperti itu. Jadi kalau misalkan saya mau mencoba, saya akan mencoba untuk kemungkinan yang 83, 64, dan 12,2. Dan kita coba angka-angka yang tengah sebenarnya. Jadi coba kemungkinan pertama, 8 dan 3, saya akan tuliskan agak kecil, karena dia ada banyak kemungkinan. Hasil kalinya adalah 72. Berarti ada beberapa kemungkinan, yaitu adalah 72 itu berasal dari 1 dan 72, 2 dan 36, bisa juga 3 dikali sama berapa, 3 dikali dengan 24, bisa juga 4 dikali dengan 18, atau bisa juga didapatkan dari 8 kali 9, atau mungkin 6 dikali sama 12. Cukup banyak juga ya. Jadi di sini coba angka-angka yang dia tuh perbedaannya nggak terlalu besar. Karena kalau misalkan katakanlah kita coba 1 dengan 72. Ini sebenarnya nyoba yang sia-sia. 8 dikali 72 aja sudah banyak sekali. Itu sekitar 600. Jadi sebenarnya kita nggak perlu mencoba angka ini. Karena dia besar sekali. Langsung kita coba angka yang dia itu nggak terlalu besar. Kalau misalkan katakanlah Anda berpendapat bahwa di sini kita bisa mencoba 4 dan 18. Ini masih cukup besar. Atau kalau misalkan kita balik sekalipun, itu masih cukup besar. Misalnya kita coba 18 dan 4. Ya, ini mungkin. Coba kita lihat kemungkinannya 8 kali 4, 32, 18 kali 3. Masih cukup banyak. Jadi, nggak usah. Coba langsung ke angka 8 dan 9. 8, 9. Berarti ini 72. 3 kali 8, 24. 72 dan 24, dia nggak bisa ke angka belakang yang 17. Jadi, bukan ini yang diminta. Jadi kalau kita kemungkinan pertama nggak bisa, jangan langsung buru-buru mengambil angka yang lain. Coba kalau misalkan dibalik. 9 di sini dan 8 di sini. Jadi 8 dikali 8 itu adalah 64. 3 dikali 9 adalah 27. Dia menghasilkan angka 37. Tinggal dicari plus minusnya. Jadi plus minusnya hasil akhir. Yang ini berarti tidak. Hasil akhirnya itu adalah minus. Sedangkan hasil jumlahnya juga minus. Berarti kita harus kasih kemungkinan minus di angka yang terbesar. 8 kali 8 lebih besar daripada 3 kali 9. Berarti sini kita bisa tuliskan minus. Sedangkan yang ini plus.
Coba dicek. 9 dikali 8 minus 72. 8 dikali 8 adalah minus 64. 3 dikali 9 adalah 27. Berarti hasilnya adalah minus 37. Berarti ini udah betul. Jadi kita tinggal isikan 8x ditambah sama 9. Terus kemudian 3x dikurangi 8. Itu jawabannya.